Anak-anak GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya mari kita siapkan hati kita modalkan kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari katakan dari awal, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang
mau menyembahmu, Engkau sembah, Kau yang terindah. Berikanku dengan darahmu, Engkau sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah, Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu, Kau sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Bapa yang baik, segala pujian bagimu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu, Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah, Engkau ku sembah, Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu, Engkau sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala mengawali kita di dalam doa. Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami tahu kami ada hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Amin, amin. Sebab itu biarlah kami boleh terus memuji memuliakan Tuhan seumur hidup kami boleh mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, buat hari yang baik, buat hari yang diberkati, buat tubuh yang sehat, buat sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau memuliakan
memuliakan nama Tuhan. Engkau ada di tempat kami, Amin, Engkau ada di amin, rumah amin. sidang jemaatmu, Amin. Engkau hadir bagi kami semua Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau ada bagi kami semua. Haleluya. Terpujilah namamu, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Urapi hamba-hambamu, urapi kami semua, urapi sidang jemaatmu. Amin, Setiap amin. kami menerima berkat yang dari Tuhan, karena Amin. hati kami siap untuk mempermuliakan Engkau. Amin. Hati kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami mau memuliakan nama Tuhan. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan dan layakan kami, sehingga kami berkenan untuk memuji. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Kita akan tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus hari, Tuhan matahari, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus hari, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus hari, Tuhan Yesus hari, Tuhan matahari, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus hari, Tuhan Yesus hari, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, amin. Kalau kita boleh sampai hari ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Itu sebabnya mari kita kembali semangat memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sekarang
kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita sekarang tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah dan domba Allah kita telah dimerdekakan. Amin. Itu sebabnya kita punya pengharapan bahwa Yesus telah mati bagi kita dan Dia menjadi jaminan bagi saya dan saudara. Mari silakan duduk Bapak Ibu, sebentar kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban atas hidup kita pagi hari ini. Haleluya. Katakan kasih yang terlibat. Amin. Kasih yang terindah, amin Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
berubah kasih-Mu, kasih yang terindah. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah ada yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah harta ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Jeffrey berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah dikumpulkan hari ini Bapa. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kau Allah yang lain, Kau Allah yang setia Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sebentar, ajar kami untuk duduk diam Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sidang jemaat GPDI Metro dimanapun Anda berada pagi hari ini. Senang kami dapat berjumpa untuk menyampaikan firman Allah melalui live streaming pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab dan segera menemukan pembacaan di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Nanti saya minta dengan kasih Tuhan, Saudara Edward dapat bacakan ayat 31 sampai dengan ayat 35 saja. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Saya memberi tema firman Allah pagi hari ini adalah aman di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semua manusia membutuhkan sesuatu yang namanya rasa aman. Dengan berbagai cara manusia berusaha untuk mewujudkan atau menciptakannya. Mengapa? Karena sederhana, ketika seseorang merasa tidak aman di dalam kehidupannya, dapat dipastikan aktivitas atau kegiatan yang dia lakukan tidak dapat berjalan secara normal. Dia merasa hidupnya di bawah bayang ketakutan dan ancaman. Dan dunia hari-hari ini secara universal berada dalam ancaman pandemi, di mana semua bangsa, semua negara berusaha untuk keluar dari hal tersebut. Tahukah Anda Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dampak dari pandemi tersebut ada gejala kejiwaan yang para ahli telah memberikan masukan kepada banyak masyarakat agar mewaspadainya. Apa hal itu? Disebut dengan cabin fever. Cabin fever muncul karena akibat terlampau lama terisolasi di dalam rumah dalam waktu yang tidak bisa diprediksikan, dan juga seseorang merasa terputus dari dunia luar. Jika hal ini tidak segera disiasati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, akan membawa dampak yang lebih sulit untuk dikontrol. Saya mencatat beberapa gejala dari cabin fever ini. Yang pertama, munculnya kegelisahan, lalu turunnya motivasi, mudah tersinggung. Kalau ada di antara jemaat di rumah sekarang mudah tersinggung, hati-hati, itu gejala cabin fever. Lalu mudah putus asa, sulit berkonsentrasi atau fokus, pola tidur tidak teratur karena terlampau larut malam sering main game, sulit bangun dari tidur, lemah lesu, sulit percaya pada orang di sekitar. Saya hampir terjebak di satu titik ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya berusaha menghandle semua, lalu tidak sabaran. Hati-hati Bapak-bapak ya, merasa sedih dan depresi untuk waktu yang lama. Kepada beberapa orang yang bisa menemukan distraksi atau mengalihkan perhatian dalam rutinitasnya di rumah, dia bisa tertolong dengan gejala tersebut. Apa yang harus kita kerjakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Bawalah dunia luar ke dalam rumah. Maksudnya adalah Anda masih bisa beraktivitas di rumah dengan cara
tetap melakukan kegiatan lewat medsos. Lalu yang kedua, Anda bisa berkomunikasi, silaturahmi dengan saudara seiman. Jangan anggap enteng alat komunikasi ini. Dia cukup menolong untuk saudara bisa berbicara dengan siapapun orang yang Anda cintai. Minimal hal itu akan menekan perasaan gelisah, perasaan terasing di tengah dunia yang ramai ini. Lalu, lanjutkanlah hobi Anda. Kalau ibu-ibu yang suka memasak, mulailah buat racikan atau menu yang baru yang membuat suami Anda merasa nyaman, anak-anak di rumah juga bisa menikmati makanan yang disajikan. Dengar bapak-bapak, tidak harus selalu mengkritik menu baru yang disiapkan oleh istri. Kalau keasinan, katakanlah puji Tuhan. Kalaupun ada rasa yang sedikit tidak nyaman di lidah Anda, katakan, Mami dahsyat luar biasa. Hal ini akan menciptakan keindahan dalam rumah tangga kita. Tapi firman Allah yang saya ingin bagikan kepada Anda semua hari ini, di tengah ancaman global dan Kevin Weber, dampak dari pandemi tersebut, Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39, bahwa ternyata ada rasa aman yang diberikan kepada kita jika saya dan saudara menemukannya dengan iman di dalam Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Itulah yang disebut dengan keyakinan iman. Kalau iman Anda difungsikan dengan baik, dengan dasar kebenaran yang kita akan dengar pagi hari ini, saya percaya hidup Anda akan diubahkan. Kegelisahan Anda akan diganti dengan percaya bahwa hal ini dapat segera berlalu dengan Tuhan. Minimal Anda punya keyakinan bahwa Indonesia dalam kendali tangan Allah. Haleluya. Iman yang saudara harus miliki atas janji Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39 adalah di dalam ayat yang ke-35. Coba kita baca ulang ayat ini, saudara. Mari Edward bacakan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Garis bawahi keberpihakan Allah kepada manusia. Keberpihakan Allah kepada manusia bukan dibangun atas relasi Allah mengambil keuntungan dari inisiatif yang dia ambil. Tidak. Saya dan saudara adalah manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan kasih Allah. Tetapi Tuhan mengerjakannya karena dia ingin menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Inisiatifnya datang daripada Tuhan. Ayat yang ke-32 saya baca begini. Ia atau Bapa yang tidak menyayangkan anak-anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Katakan amin. Amin. Bapa mengambil inisiatif. Dia berikan anaknya. Dia karuniakan kepada manusia. Dan dia tidak menyayangkan hal tersebut. Bagaimana mungkin hal yang lain dia tidak karuniakan kepada kita? Dari poin yang pertama ini, seharusnya iman kita bisa melihat bahwa saya dan saudara, kalau Anda tetap dekat dan melekat kepada Tuhan, percaya akan kasih dan anugerah Allah, mintalah sesuai dengan kebutuhanmu, tercakup di dalamnya rasa aman di tengah-tengah ketidaknyamanan ini. Tuhan datang dan akan memberikan itu kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, manusia berada dalam kontrol dosa. Dari berbagai background atau latar belakang, semua digiring kepada keputusasaan jika dia tidak kenal kepada Yesus. Karena saya percaya solusi atau jalan keluar yang terbaik hanya dalam Yesus Tuhan. Itu sebabnya Anda beruntung. Anda dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Untuk apa? Memiliki iman di dalam Dia, sehingga di kondisi yang paling pelik sekalipun
Anda tetap merasa aman di dalam Tuhan. Tergantung bagaimana respon Anda menanggapi firman Allah pagi hari ini, itulah yang akan menjadi jalan keluar untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kekasih di dalam Allah, betapa berharganya saudara dan saya jika memahami keberpihakan Allah nyata di dalam hidup ini. Tidak hanya Dia karuniakan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam Dia, tetapi ayatnya yang ke-26 juga menjadi berkat untuk kita semua. Mari Dede Kusmaran bacakan ayat ini. Roma pasal 8 ayat 26. Quickly. Ayo Dede Kusmaran. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan guru-guruhan yang tidak terucapkan. Ada amin saudara? Amin. Saya sering mendengar kalau seseorang sedang menghadapi masalah selalu berkata begini, Om John, saya sulit untuk berdoa. It's okay. Ada juga yang berkata begini, Om John, saya selalu gelisah. Kalau sedang menghadapi tekan, rasanya untuk berdoa itu pilihan yang paling tidak menyenangkan. Saya ingin berkata kepada Anda, saudara dan saya bisa terjebak dalam situasi seperti itu jika Anda menganggap doanya sebagai sebuah rutinitas. Tetapi ketika Anda memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan dan melibatkan karya Roh Kudus sebagai bentuk keberpihakan Allah, lalu kita mengimaninya, Roh Kudus itu akan menghampiri Anda. Dia akan menguasai pikiran dan hati saudara dan saya. Hari-hari ini saya sangat menikmati Tuhan. Saya lebih banyak meneteskan air mata dan berkata terima kasih. Kalau Anda menemukan kebenaran ini, saya percaya mindset Anda akan dirubah oleh Tuhan. Jangan lagi berdoa dan berpikir sulit untuk saya berdoa. Tapi ketika engkau berkata, ketika duduk di bawah kaki Allah dan berkata, Roh Kudus, hampiri aku. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Di saat itulah Anda akan melihat betapa Tuhan mengasihi Anda. Dia akan berkata, jangan takut. Sekalipun secara fisik Anda tidak melihat wujud kehadirannya, tetapi Anda merasakan betapa nyamannya hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu saudara, mengapa kita harus mengimani bahwa kita aman di dalam Tuhan? Dasarnya adalah Allah telah membenarkan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saya telah dibenarkan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saya menjawab tidak ada. Kalau Anda mengimani bahwa Anda telah dibenarkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Ingat, musuh terbesar saya dan saudara adalah kuasa kegelapan. Dia bisa memakai segala keadaan, situasi di sekitar kita untuk mengintimidasi seseorang. Dan ketika pikiran seseorang sudah dikuasai oleh iblis, dia akan merasa bahwa hidupnya terhukum, hidupnya tidak layak, hidupnya akan menemui jalan buntu, sakit penyakitnya tidak mungkin disembuhkan, dan lain sebagainya. Itu intimidasi, saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, iblis tidak berhak menuduh Anda, karena Anda telah dibenarkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Amin. Segala sesuatunya telah disalibkan. Haleluya. Yesus sempurna mengerjakan itu, sehingga dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Anda menerima ini dengan iman? Amin. Sudah selesai, it's finished. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kalau Anda sedang dicekam dengan kekhawatiran, saya pun pernah melewatinya di saat-saat yang sulit seperti ini. Datanglah kepada prinsip kebenaran. Katakan kepada jiwamu, tenanglah jiwaku, engkau telah dibenarkan. Engkau aman di dalam Tuhan. Amin. Mari kita baca Roma pasalnya yang ke-5. Hasil dari pembenaran.
Ayat pertama. Mari Dede Kusmaran baca kembali. Ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iman, kita percaya kita telah dibenarkan dan kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, yang berdampak secara langsung hidup saya dan saudara tinggal di dalam damai sejahtera Allah. Hari ini nikmatilah damai itu, saudara. Hari ini berjalanlah dalam sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Allah tidak bisa dibayar dengan apapun dari dunia ini. Manusia berupaya mencari damai dengan cara-cara yang bisa mereka dapatkan. Apalagi untuk beberapa orang yang memiliki keuangan lebih dari cukup, dia berpikir dia bisa membeli damai di tempat yang lain dan lain sebagainya. Tapi COVID-19 memberikan pelajaran untuk semua manusia bahwa damai yang sesungguhnya hanya datang karena kita telah dibenarkan oleh darah Anak Domba Allah. Amin. Haleluya. Pagi hari ini terimalah damai itu, saudara. Dia ingin saudara menikmatinya. Damai dan kasih yang mengalir dari Allah, memenuhi roh seseorang, bermanifestasi dalam tindakan. Kalau aku sudah diperdamaikan, sudah dibenarkan oleh darah Anak Domba Allah, itu berarti kita berhak untuk hidup dalam ketenangan dan rasa aman di dalam Tuhan. Amin. Saya terus berkomunikasi melalui beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya tempatkan menjadi koordinator di beberapa titik di Provinsi Lampung yang saya bisa jangkau bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena memang jujur saya tidak punya kemampuan untuk mengcover mereka semua. Saya tanya bagaimana keadaan mereka. Lalu mereka share, tidak berkeluh kesah. Karena memang fakta yang sedang mereka hadapi seperti apa yang mereka saksikan. Mereka hidup hanya dari ayapan firman Allah. Dan saudara sering mendengar dalam setiap kali ibadah mereka hanya mendapatkan beberapa ribu rupiah. Itu hanya untuk bisa bertahan. Kalau mereka kreatif dari hasil perkebunan mereka bisa mendapatkan. Dan kita juga tahu ada limit waktu untuk seseorang bisa mendapatkan hasil dari perkebunan mereka. Intinya mereka sedang menemui kesulitan. Saya terus memotivasi mereka dengan berkata begini, jangan takut, terus bertindak secara kreatif, teruslah percaya bahwa Allah ada dalam hidupmu dan berdoa supaya banyak orang tergerak untuk bisa membantu kalian. Jangan berharap kepada manusia bisa membuat engkau menjadi kecewa. Saya mengambil inisiatif untuk menghubungi orang-orang yang saya percaya punya hati untuk melakukan hal itu tanpa keterpaksaan. Puji Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah yang membuat mereka bisa bertahan. Yang bisa membuat mereka bertahan hari ini adalah karena mereka percaya mereka aman. Ada Yesus dalam hidup mereka, Allah yang berpihak kepada umat pilihannya yang sungguh-sungguh dekat dengan Dia, garis bawahi yang sungguh-sungguh dekat dengan Dia. Dan mereka juga punya dasar iman bahwa Allah telah membenarkan mereka. Saudara bisa makan sehari 3 kali. Saya sering berkata kepada anak-anak di rumah, syukuri berkat Tuhan. Berterima kasih kepada Allah. Ada jemaat yang masih tergerak, masih bisa mengirimkan menu makanan. Karena saya tahu jemaat GPDI Metro masih sayang dan ingat kepada Bapak dan Ibu Gembala dan keluarga pastori. Ada amin jemaat? Ada amin jemaat? Sekalipun saya tidak melihat Anda sedang berteriak amin. Haleluya. Syukuri itu. Kita masih bisa makan daging ayam, kadang-kadang tempe, no problem. Hari Senin saya dapat kiriman ikan arsik, puji Tuhan. Haleluya. Nikmati itu, syukuri. Tapi saya juga ingin berbagi kasih kepada Anda. Ingat-ingat saudara, ada juga orang-orang yang dalam kesusahan. Hari ini kalau Anda merasa tidak aman,
Ada Yesus yang berpihak kepada Anda dan yang sudah membenarkan hidupmu. Anda adalah orang yang paling rugi di dalam dunia ini. Saya pernah berkata, fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya adalah VVIP, very very important person, orang yang berharga, orang yang penting di mata Tuhan. Amin. Wow, haleluya. Haleluya. Anda orang penting bukan karena gelar Anda. Anda orang penting bukan karena Anda memiliki banyak harta benda. Anda orang penting bukan karena orang tampan atau orang cantik, bukan. Anda orang penting karena Anda dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, kita aman di dalam Tuhan karena kita punya iman berdasarkan pembacaan kita. Kristus mengasihi saya dan saudara. Gak ada yang bisa memisahkan kasih Allah bagi saya dan saudara. Saya tidak perlu terjemahkan lebih banyak pada poin yang ketiga. Ambillah dan nikmatilah kasih Tuhan dengan cara engkau hidup sesuai dengan firman-Nya. Kasih Allah itu yang memampukan kita untuk terus berjalan. Kasih Tuhan juga yang memampukan kita untuk kuat menghadapi segala sesuatu. Kasih Tuhan itu juga yang membuat kita merasa aman di tengah tekanan. Anda bisa membayangkan bagaimana jika seseorang telah divonis pasti akan mati, akan menghadapi maut. Itulah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka dieksekusi, mempertahankan iman. Lalu raja memerintahkan untuk mereka dilempar ke dalam api yang telah dipanaskan 7 kali. Bayangkan, saudara. Tapi mereka melangkah. Mereka berjalan. Mereka masuk itu, dan ketika dilempar, saudara, yang melempar ketiga hamba Allah ini mati karena begitu panas. Saudara, Alkitab menginformasikan kepada kita, karena kasih Allah melingkupi mereka. Perhatikan baik-baik. Ada satu pribadi yang dilihat oleh orang banyak pada saat itu, berjalan bersama-sama dengan mereka. Bentuk teofani Allah dimunculkan. Penampakan Allah terlihat oleh banyak orang. Seorang malaikat Allah ada di tengah-tengah mereka. Tahukah Anda, kasih Tuhan hari-hari ini sedang dinyatakan bagi bumi Indonesia. Kasih Allah juga dinyatakan bagi keluargamu. Kasih Allah juga dinyatakan dalam bisnismu. Dia hadir hari ini. Engkau tidak sendiri. Keluargamu tidak berjalan dalam keputusasaan. Kalau dengan iman engkau bisa melihat kasih Allah, sesungguhnya Dia hadir seperti malaikat Allah yang hadir di tengah-tengah perapian yang dipanaskan 7 kali. Sadrak, Mesak, dan Abednego terhindar dari kematian. Mari saudara punya iman. Engkau aman karena engkau mengimani 3 hal yang terdapat di dalam Roma ini. Yang pertama, keberpihakan Allah. Yang kedua, Allah telah membenarkan Anda. Dan yang ketiga, ada kasih Allah yang selalu nyata dengan cara-caranya yang ajaib. Mungkin Dia tidak hadir seperti seorang malaikat Allah, tapi Dia bisa hadir ketika engkau sakit hari ini. Saya mau berdoa Anda disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda hari ini sedang dalam masalah kesulitan, saya berdoa bersama dengan Anda. Hari ini Tuhan buka tingkat langit. Saya mendengar kesaksian dari beberapa jemaat yang ingin share kepada Ibu Gembala dengan saya. Di masa kesulitan ini justru ekonomi mereka dibedakan oleh Allah. Haleluya. Berikan kesaksian itu kepada banyak orang, bahwa kasih Allah ada di momen-momen yang terjepit sekalipun. Banyak pemberitaan firman Allah tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bertobatlah engkau, karena kematian bisa datang kepada siapa saja dan di mana saja, dengan cara apa saja. Saya berkata yes, tapi jangan tutup kebenaran firman. Orang yang percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, mengimani kebenaran firman Allah, berhak untuk dibela dan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya diteguhkan dengan firman. Saya tahu Allah mengasihi kita. Cintai Tuhan, hormati Tuhan. Sungguh-sungguhlah bertobat, jangan andalkan kekuatanmu. Kalau sesuatu itu diizinkan oleh Allah, jangan takut. Surga menjadi bagian kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Allah mengasihi saya dan saudara. Kita bangkit berdiri
Dan kita akan berdoa untuk firman Allah serta menikmati perjamuan kudus yang asah. Kasih-Nya dinyatakan kepada kita pagi hari ini. Haleluya. Makasih Bapa. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti terima kasih Tuhan. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur. Angkat tanganmu, syukuri kasih Allah, syukuri keberpihakan Allah. Bukan karena kau baik, semua karena anugerah Allah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setiamu, amin, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat, dengar baik-baik. Ada malaikat Allah yang turun untuk memberikan ketenangan kepada ada Tuhan yang turun dengan kasih-Nya untuk menyemangati engkau terus melangkah. Ada kasih Allah yang dicurahkan untuk menyembuhkan engkau pagi hari ini. Hamba Tuhan terbatas, membuktikan tidak ada seorang pun boleh mengidolakan hamba Tuhan. Membuktikan tidak ada seorang pun yang boleh mengandalkan manusia. Tiada bagi kau hari ini, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan iman aku percaya Dia turun pagi hari ini. Tiada bagi engkau hari ini. Bersyukur, bersyukur, Karena kasih setia. Ibu Gembala maju ke depan membantu saya menjalankan Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau. bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah hidupku, ku sembah Kau. angkat roti dengan tangan
kepada jemaat dengan firman Allah untuk nikmati kebenarannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan syukurlah kepada Tuhan. Kawanlah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Saya akan berdoa untuk semua jemaat. Terima kasih buat pengorbananmu. Yang sedang mengalami sakit, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Yesus yang menyembuhkan engkau, Yesus yang menolong engkau. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami menyatukan hati kami di hadirat-Mu, berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Mereka tetap aman dan nyaman di dalam Tuhan, karena kasih-Mu dinyatakan. Hari ini kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh minum-minumnya mereka disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab daripada Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seluruh iman dengan percaya mereka disembuhkan oleh Engkau, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Dan di dalam kecurangan, biarlah mereka tetap bisa berkreasi, mereka bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan keuntungan. Allah beri hikmat sambil mereka tetap berjaga-jaga di dalam Engkau. Semuanya tetap dalam kendali tangan Tuhan. Aku berdoa semua jemaat akan dijaga oleh Allah. Bagian kami adalah terus berjaga-jaga agar kemurahan Allah tetap bagi kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari pendeta muda si Rondi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Nanti saudara Mustika berdoa persembahan. Terima kasih Bapak yang baik buat kenyataan Tuhan sepanjang ibadah Tuhan kami telah merasakan. Terima kasih buat perjamuan yang kudus. Terima kasih buat firman. Dan sebentar kami akan memberikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat persembahan kami yang akan kami beri, biar kami beri dengan penuh sukacita bertambahkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian, bawalah persembahan. Dari
cinta akan mendekati di dalam pekerjaan serta usaha. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak-bapak dan ibu-ibu menjawab pertanyaan beberapa jemaat tentang ibadah yang biasa kita lakukan di rumah Tuhan, di gereja. Sampai hari ini Dirjen Bimas Kristen di bawah naungan Kementerian Agama belum memberikan surat resmi sebagai panduan bagi gereja-gereja dari berbagai interdenominasi kapan waktu yang tepat untuk bisa kita beribadah. Saya hanya ingin berkata kepada saudara, teruslah berdoa agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi ini dan kita bisa beribadah. Amin. Ingat Kevin Faber, saudara tidak perlu gelisah berlebihan. Buatlah dengan cara mengalihkan pikiran saudara kepada hal-hal yang positif, bermain game dan lain sebagainya. Saudara juga bisa mengeluarkan ide dengan hobi Anda melukis yang bercocok tanam, atau ada juga yang memelihara ternak ayam. Puji Tuhan, kerjakan itu. Nanti kalau sudah bertelur, banyak telurnya, kirim ke Pendeta John Simanjuntak. Tuhan pasti memberkati kita. Puji Tuhan. Saya selalu menitip pesan, saudara. Haleluya. Dan saya berharap Anda tidak merasa digurui. Saya hanya mengedukasi. Jangan lupa pakai masker, yang kerja di luar, bawalah hand sanitizer. Kita boleh beriman kepada Allah, tapi kita juga diberi hikmah untuk bisa berjaga-jaga. Amsal berkata, kalau kita melihat bahaya, kita harus menghindar. Jangan Anda terobos lalu berkata, saya sudah punya iman, kenapa saya mengalami hal ini? Perhatikan itu baik-baik, terutama mereka yang bekerja di tempat keramaian, di pasar, dan tempat-tempat yang lainnya. Lalu yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya berterima kasih untuk semua jemaat yang memperhatikan keluarga pastori. Apapun bentuk kiriman Anda, biar kiranya Tuhan saja yang bisa membalas. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kami selalu berdoa supaya jemaat tetap sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Allah pasti membedakan kita, orang yang dekat dan berlindung kepada Dia. Jangan lupa baca Alkitab sesuai dengan panduan yang kami selalu berikan setiap hari. Ada waktu untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri hari ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mendapatkan alamat Facebook kami, bisa menelpon kepada kami langsung atau bertanya kepada grup kaum pria dan grup wanita yang sudah mendapatkannya. Saya terus memantau dan memang hati saya rasanya sedih kalau mendengar jemaat masih ada yang belum bisa mendapatkan siaran lewat Facebook. Tolong berbagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mendapatkannya, kirimkanlah alamat Facebook kita. Ya. Bagaimana Om yang tidak punya Android? Saudara, di antara keluarga mungkin yang punya anak punya Android, ayo nonton bareng-bareng. Atau bisa juga di YouTube. Ya, bisa juga di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan beradakan syukur
syukur bagimu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah mengadakannya bagi kami. Allah memberkati setiap usaha, Amin. apapun bidang usaha yang dilakukan oleh jemaat. Haleluya. Yang berkarir sebagai wiraswastawan, yang bekerja sebagai pegawai negeri, atau yang bekerja di instansi pemerintah lainnya, aparat-aparat keamanan, Tuhan Amin. juga berkati. Bangsa dan negara Indonesia dalam kendali tangan Tuhan. Allah beri kesehatan kepada Presiden kami Bapak Jokowi, Kabinet Menteri Pembangunan, dan semua aparat sampai kepada aparat yang terkecil. Khususnya Provinsi Lampung, Tuhan tolong dan bela saudara-saudara kami, siapapun mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami, Metro dalam perlindungan tangan Tuhan. Jemaat GPDI Metro menjadi contoh dan teladan untuk hidup berjaga-jaga di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita terima berkat Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam alam Roh Kudus yang menyertai kita pagi ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. Sampai jumpa di ibadah raya hari Rabu. Tuhan memberkati.